warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Erina Nur Aziza, NIM K71230068, kembali hadir menyapa pemirsa di News Education TV hari ini. Berita hari ini tentunya akan mengupas hal-hal terbaru yang menarik di dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan terkini, berbagai fenomena alam masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, cuaca ekstrem, dan fenomena alam lainnya menjadi peristiwa yang cukup sering dilaporkan dalam beberapa bulan terakhir. Warga daerah terdampak mengaku cemas akan akibat yang ditimbulkan, khususnya terhadap kesehatan, keamanan, dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari, terutama pendidikan anak-anak. Banyak anak terpaksa tidak masuk sekolah karena kondisi darurat, bahkan harus mengungsi bersama keluarganya. Hal ini tentunya akan berdampak pada keterlambatan proses belajar dan menurunnya ketercapaian pembelajaran di sekolah. Informasi menarik lainnya datang dari seorang guru bernama Bu Nana, seorang guru kelas 3 SD Negeri Harapan Bangsa. Ia telah menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang diberi judul Petualangan Koin Ajaib. Nah, bagaimana bentuknya media pembelajaran Petualangan Koin Ajaib itu? Mari kita simak video selengkapnya. Halo, saya Bu Nana, guru kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Harapan Bangsa. Saya menciptakan media pembelajaran Petualangan Koin Ajaib ini karena saya terinspirasi dari sesuatu. Saya awalnya membuka sosial media, nah terus saya menemukan nih ada permainan yang disebut memorize. Itu digunakan untuk menguji ingatan seseorang, apakah ingatan itu baik ataukah kurang kayak gitu. Nah, jadi saya berpikir, wah menarik, bagaimana kalau saya membuat media pembelajaran seperti ini. Setelah itu saya berpikir, karena berhubung saya mengajar di peserta didik kelas 3, jadi saya mengamati bahwa sebagian besar peserta didik kelas 3 itu belum sepenuhnya paham mengenai konsep operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Jadi saya berpikir, bagaimana jika koin-koin memorize itu, awalnya kan koin-koin memorize itu ditempeli dengan gambar seperti hewan, dua gambar hewan. Apabila dibuka itu sama, maka orang akan mendapatkan koin itu. Tapi jika berbeda, maka koin itu akan ditutup kembali dan
melanjutkan permainan lagi. Nah, jadi saya berpikir bagaimana kalau koin-koin tempelan gambar pada koin-koin tersebut ditempelkan koin angka. Pertama saya merancang 36 koin, di mana ke kanan 6 dan ke bawah 6, jadi jumlahnya 36, 1 sampai 36 angka. Nah, saya berpikir bahwa belakangannya masih kosong ya, kan bagian depan ditambahkan angka matematika itu. Nah, bagian 8-nya masih kosong. Tapi karena memang permainan memoris aslinya depannya ada, terus belakangnya kosong, memang seperti itu. Tapi saya ingin menambahkan ide lain bahwa belakangnya coba saya kasih mata pelajaran lain ya, seperti IPAS seperti itu. Nah, IPAS yang materi mana nih? IPAS-nya yang fenomena alam. Karena beberapa tempat di Indonesia sekarang kan masih marak terjadinya fenomena alam. Contohnya ada gunung meletus, banjir, tsunami, tanah longsor, cuaca ekstrem ataupun yang lainnya. Jadi bagaimana kalau saya kombinasikan antara pelajaran matematika dan pembelajaran IPAS itu, agar anak dapat memahami matematika dan peristiwa alam yang marak terjadi akhir-akhir ini. Menurut saya media pembelajaran itu sangat penting bagi seorang guru karena dengan model-model seperti model ceramah atau model metode unik lainnya yang anti mainstream gitu, walaupun sudah banyak diterapkan di peserta didik, tetapi beberapa masih banyak yang belum paham atau mengerti maksud dari materi tersebut. Jadi saya membutuhkan media pembelajaran yang dapat mentransfer atau dapat anak-anak agar dapat paham ilmunya dan dengan cara yang menyenangkan. Terkait implementasinya, saya akan menerapkannya ke peserta didik saya, yaitu kelas 3 sekolah dasar. Hal itu berdampak positif bagi peserta didik karena dapat memahami mata pelajaran matematika terkait operasi penjumlahan, pengurangan, dan ditambah dengan pembelajaran IPAS terkait fenomena alam. Terkait proses pembuatannya, begitu. Terima kasih. Permainan ini memiliki sistematika yang sederhana dan menyenangkan. Peserta didik akan memilih koin secara acak, menyusun urutan fenomena alam, lalu menyelesaikan soal matematika yang berkaitan dengan narasi tersebut. Jadi, anak tidak hanya belajar menghitung, tapi juga memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memahami peristiwa di sekitar mereka. Untuk penggunaan permainan, peserta didik dapat bermain secara individu maupun berkelompok. Setiap giliran pemain membuka 3 koin. Koin yang muncul akan berisi angka pada mata pelajaran matematika. Pada papan permainan dibuat lubang 6 x 6, 6 ke kanan dan 6 ke bawah sehingga berjumlah 36 koin. Pada mata pelajaran matematika, koin yang berisi angka akan dibuka semua, sehingga peserta didik dapat melihat dan mengingat seluruh koin tersebut. Setelah 5 menit, koin ditutup sehingga peserta didik dapat memulai permainannya. Jika urutan angka sesuai aturan, koin angka pertama kurang dari koin kedua, maka operasinya penjumlahan. Sedangkan jika angka pertama lebih besar dari angka kedua, yaitu operasi pengurangan. Dan jika hasilnya sesuai, maka koin bisa diambil. Contohnya, angka 10, 15, dan 25 dibuka secara berurutan. Koin pertama 10, koin kedua 15, dan koin ketiga 25. Angka yang dibuka pertama lebih kecil dari angka kedua, maka harus dijumlahkan. Angka 10 ditambah angka 15 sama dengan 25. Pada pengurangan, angka 15, 10, 5 dibuka secara berurutan.
angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka harus dikurangi. Contohnya, 15 dikurangi 10 adalah 5. Hasilnya harus benar. Ketiga angka harus urut dan memiliki hasil yang benar. Hal ini membuat peserta didik dapat berhitung dengan cara menyenangkan, melatih daya fokus atau konsentrasi, dan melatih daya ingat. Jika peserta didik membuka koin pertama dan koin kedua, seperti 15, 10, karena angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka harus dikurangi. Peserta didik akan berpikir 15 dikurangi 10 yaitu 5. Nah, di mana 5 sesuai ingatan yang tadi? Permainan ini dapat melatih ingatan, melatih daya fokus atau konsentrasi, dan lainnya. Sedangkan pada mata pelajaran IPA, koin di balik angka menunjukkan ilustrasi gambar sebab akibat fenomena alam. Jika kombinasinya tepat dan logis, sedangkan pada mata pelajaran IPA, sistematikanya seperti mata pelajaran matematika tadi. Bedanya, matematika adalah angka dan IPA adalah sebab akibat fenomena alam. Pertama-tama, koin dibuka secara menyeluruh agar peserta didik dapat melihat dan mengingat letak koin-koin yang tersedia. Selanjutnya, setelah 5 menit, koin akan ditutup kembali dan peserta didik melanjutkan permainan. Jika kombinasinya tepat dan logis, misalnya gambar pertama api, gambar kedua pohon, maka api dan pohon menyebabkan kebakaran hutan, maka hasilnya harus pohon yang terbakar. Contoh lainnya yaitu sampah, sungai. Sampah di sungai menyebabkan banjir. Jika ketiga koin mempunyai sebab akibat yang benar, maka koin dapat diambil. Namun jika salah, koin dikembalikan seperti semula dan permainan dilanjutkan dengan peserta didik lain. Ilustrasi gambar ditempelkan secara acak pada tiap koin tanpa memperhatikan angkanya. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindak kecurangan permainan. Jika gambar tidak sesuai atau tidak berurutan, maka koin ditutup kembali. Kekurangan dari media pembelajaran ini yaitu pada mata pembelajaran matematika akan ada koin yang tersisa karena penjumlahan atau pengurangan angka yang bebas. Pemenang dihitung berdasarkan banyak perolehan tiap koin. Tujuan dari media ini adalah untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih konkret, kontekstual, dan bermakna. Anak-anak tidak hanya menghafal rumus, tetapi benar-benar terlibat dalam proses berpikir, merasakan, dan menyelesaikan masalah. Dalam petualangan koin ajaib, media pembelajaran ini juga mencakup sekaligus dan mengangkat fenomena alam sebagai sumber belajar yang nyata dan relevan. Pendidik penting memahami perbedaan antara media pembelajaran, alat peraga, dan sumber belajar. Pengertian dari media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran agar lebih mudah dipahami peserta didik, seperti permainan ini. Sementara itu, alat peraga lebih bersifat konkret dan digunakan untuk memperjelas konsep seperti miniatur gunung atau model air hujan. Sedangkan sumber belajar mencakup semua hal yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk belajar, seperti buku, lingkungan sekitar, peristiwa, hingga narasumber. Media petualangan koin ajaib ini mencakup media pembelajaran dan sumber belajar sebagai sumber belajar yang nyata dan relevan. Penggunaan media pembelajaran seperti petualangan koin ajaib memberikan manfaat besar bagi peserta didik, seperti meningkatkan keterlibatan dan motivasi dalam belajar, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kreatif, menjadikan pelajaran lebih menyenangkan dan mudah dipahami, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Sebuah langkah inovatif yang patut diapresiasi sebagai contoh bahwa kreativitas guru dapat menjadi jembatan penting bagi pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif di tengah tantangan global. Demikian laporan hari ini dari News Education TV. Saya Erina Nur Azizah, NIM K71230668, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita pendidikan selanjutnya. Terus dukung pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi generasi masa depan Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.